Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 20 akan menampilkan video presentasi Project Based Learning Radiofarmasi yang berjudul Aplikasi Injeksi Natrium Kromat CR51 pada Diagnostik Penyakit Hematologi. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah anggota kelompok 20, yaitu ada Putri Vanessa Salsabila, Orlan Pradipta Nugraha, Syaza Afifah Zahra, dan saya sendiri Astri Nurfadilah. Kemudian untuk outline yang kami bahas di video presentasi ini yaitu ada pendahuluan, pengertian hematologi beserta tanda dan gejala, diagnosis hematologi, struktur kimia dan sifat fisikokimia CR51, mekanisme aksi kerja CR51, indikasi kegunaan CR51, cara penggunaan CR51, penyimpanan injeksi natrium kromat CR51, dosis dan bentuk sediaan injeksi CR51, dan kesimpulan. Injeksi natrium kromat memiliki peran penting dalam diagnosis penyakit hematologi, terutama dalam studi sel darah merah. Radiofarmasi ini memungkinkan evaluasi akurat terhadap kelangsungan hidup dan volume sel darah merah yang sangat bermanfaat dalam pengelolaan kondisi seperti anemia dan hemoglobinopati. Dalam bidang hematologi 51 kromat untuk menandai sel darah merah sehingga mempermudah penilaian umur dan volumenya. Hal ini sangat membantu dalam mendiagnosis kondisi seperti polistemia vera dan anemia. Selain itu, 51 kromat juga digunakan untuk mengevaluasi hemoglobinopati, terutama pada pasien dengan gangguan hemoglobin seperti anemia sel sabit. Penggunaannya memungkinkan identifikasi kelangsungan hidup sel darah merah yang lebih pendek, serta dinamika krisis sabit, yang penting dalam perencanaan pengobatan. Hematologi didefinisikan sebagai cabang kedokteran yang berfokus pada studi darah, organ pembentuk darah, dan penyakit darah. Bidang ini mencakup berbagai kondisi dari gangguan jinak hingga keganasan berat dan melibatkan aspek diagnostik dan terapeutik. Ahli hematologi memainkan peran penting dalam memahami dan mengobati kondisi ini yang secara signifikan dapat berdampak pada kesehatan pasien. Darah terdiri dari plasma dan elemen seluler termasuk sel darah merah, yaitu eritrosit, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit. Masing-masing melayani fungsi vital dalam tubuh, misalnya sel darah merah membawa oksigen ke jaringan tubuh, sementara sel darah putih melindungi tubuh dari infeksi dan kerusakan. Untuk trombosit dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan jika terjadi luka. Tanda dan gejala hematologi yang pertama ada kelelahan dan kelemahan yang terlihat pada anemia didefinisi besi dan anemia megaloblastik akibat berkurangnya kapasitas pengangkutan oksigen. Yang kedua ada pucat, tanda khas pada berbagai jenis anemia mengindikasikan penurunan jumlah sel darah merah. Yang ketiga ada anemia sel sabit, pasien dapat mengalami krisis nyeri parah akibat vaso dan oklusi. Yang keempat ada defisit neurologis seperti perubahan kognitif dan mati rasa sering ditemukan pada kekurangan vitamin B12. Diagnosis hematologi yang pertama ada uji laboratorium hemostasis primer. Uji global hemostasis primer mengukur waktu okulasi menggunakan analisator PVA 100 atau PVA 200. Yang kedua ada uji laboratorium hemostasis sekunder. Panel uji hemostasis sekunder meliputi uji screening hemostasis, uji spesifik hemostasis, dan uji fibrinolisis. Yang ketiga ada uji global pembekuan plasma atau darah, menilai keseluruhan proses pembekuan yaitu dengan waktu tromboplastin parsial teraktivasi. Yang keempat ada uji spesifik hemostasis, aktivitas faktor pembekuan dalam plasma umumnya diuji menggunakan metode koagulasi satu tahap menggunakan pengukuran PT atau APTT. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari natrium kromat. Natrium kromat adalah radiofarmaka yang memiliki sejumlah sifat fisika kimia yang penting untuk aplikasi medis. Obat ini memiliki nomor atom 24 dan massa atom 50,944765 gram per mol. Untuk struktur molekulnya dapat dilihat pada gambar di samping. Dalam hal kelarutan, 51CR tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam asam kecuali dalam nitrat dan basa kuat. Densitasnya belum terperinci, namun titik lebur dari 51CR adalah 2180 K.
sedangkan titik didihnya mencapai 2944 K. Waktu paruh dari 51Cr adalah 27,7 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Kromium adalah mineral yang terjadi secara alami dan ditemukan pada pertengahan abad ke-18. Kromium awalnya digunakan sebagai pigmen dalam cat dan garam penambahan dalam produksi barang kulit. Kromium memiliki nomor atom 24 dan ditemukan di alam sebagai logam transisi yang keras, berwarna abu-abu baja, dan rapuh. Selanjutnya ada mekanisme aksi kerja Cr51, yaitu pelabelan eritrosit dengan 51Cr melekat secara spesifik pada hemoglobin dalam eritrosit. Proses pelekatan menggunakan teknik kimia khusus. Pelekatan tidak mengubah fungsi atau struktur eritrosit. Yang kedua, proses pengukuran. Pada proses pengukuran, eritrosit berlabel 51Cr disuntikan ke aliran darah pasien. Pengambilan sampel darah dilakukan secara berkala. Aktivitas radiasi 51Cr dalam darah diukur. Volume atau massa eritrosit dihitung dengan membandingkan yang pertama yaitu radioaktivitas eritrosit berlabel 51Cr, total radioaktivitas dalam tubuh. Dan deteksi dan pengukuran, yaitu menggunakan deteksi radiasi gamma yang dipancarkan berenergi rendah, memberikan hasil pengukuran yang akurat, paparan radiasi minimal sehingga aman bagi pasien. Indikasi kegunaan Cr51 di bidang hematologi, yaitu sebagai penentuan volume dan massa eritrosit, diagnosis anemia aplastik dan polisitemia vera, penentuan umur eritrosit terutama pada kasus anemia hemolitik, dan identifikasi lokasi penghancuran eritrosit misalnya pada hipersiplenisme, evaluasi distribusi eritrosit dalam tubuh, deteksi pendarahan tersembunyi di saluran cerna. Dan selanjutnya di bidang nefrologi yaitu pengukuran tingkat filtrasi glomerulus atau GFR menggunakan 51Cr EDTA, diagnosis dan pemantauan penyakit ginjal kronis atau CKD, evaluasi resiko gagal ginjal akut, penilaian fungsi ginjal pra dan pasca transplantasi, scanning limpa untuk mendeteksi kerusakan, pencitraan menggunakan sel darah merah berlabel radioaktif, pemantauan fungsi limpa terkait hemopoiesis dan penghancuran sel darah. Selanjutnya yaitu cara penggunaan Cr51 berdasarkan tabel persyaratan sel darah merah berlabel radioable untuk studi in vivo. Persyaratan yang pertama yaitu prosedur bahan kimia dan radionuklida tidak beracun bagi SE. Persyaratan nomor 2 yaitu pelabelan tidak bergantung pada usia sel atau tidak spesifik. Yang nomor 3, pelabelan sel bersifat tegas tanpa elusi sel tidak digunakan kembali. Pelabelan radio dengan 51Cr natrium kromat merupakan metode yang efektif untuk studi kelangsungan hidup sel darah merah karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama bersifat tidak toksik terhadap eritrosit, yang kedua spesifik dalam menargetkan eritrosit yang kaya hemoglobin, yang ketiga memiliki karakteristik radionuklida yang sesuai untuk studi klinis. Meskipun awalnya terdapat kendala berupa kehilangan sebanyak 5% pada pelabelan awal dan elusi lambat 1% per hari. Metode ini telah mengalami perbaikan melalui modifikasi prosedur seperti yaitu yang pertama pencucian sel setelah pelabelan sebelum infus, yang kedua teknik penanganan darah utuh yang lebih baik, yang ketiga pencucian agar untuk menghilangkan 51Cr yang tidak terikat. Perbaikan prosedur ini telah distandarisasi oleh Komite Internasional untuk Standarisasi dalam Hematologi pada tahun 1980 yang menghasilkan pengukuran kelangsungan hidup dan volume sel darah merah yang lebih akurat dan andal. Selanjutnya cara penggunaan Cr51 berdasarkan Komite Internasional untuk Standarisasi dan dalam hematologi pelabelan radioable 51Cr pada sel darah merah. Step pertama yaitu darah lengkap 10 volume ditambahkan ke NIH larutan ACDA 1-5 volume. Yang kedua, suspensi sel disentrifugasi dengan lembut yaitu 1000 gram selama 5 menit dan suprenatan dibuang. Selanjutnya yang keempat, natrium kromat 51Cr sebanyak 7,4 kbq per kilogram berat tubuh dalam volume 0,2 ml ditambahkan dan dicampur dengan lembut. Yang kelima, inkubasi dilakukan selama 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Yang keenam, sel berlabel 51Cr dicuci 2 kali dalam 4-5 volume garam isotonik. Yang ketujuh, sel diresuspensi dalam volume isotonik salin isotonik untuk memberikan volume infus 10 ml. Cara penggunaan Cr51 dengan penentuan volume massa sel darah merah
51Cr atau kromium 51. Pengukuran volume atau massa sel darah merah menggunakan radiofarmaka kromium 51Cr adalah teknik diagnostik penting dalam hematologi yang digunakan untuk mendiagnosis dan memantau kondisi terkait eritrosit. Prosedur ini melibatkan pelabelan eritrosit dengan 51Cr, penyuntikan kembali ke tubuh pasien, dan pengukuran aktivitas radiasi untuk menghitung volume atau massa sel darah merah total. Teknik ini sangat akurat dan spesifik dalam mendiagnosis berbagai kondisi seperti anemia aplastik, polisitemia vera, dan gangguan pendarahan, meskipun memerlukan fasilitas kedokteran nuklir khusus dan protokol keselamatan yang ketat. Selanjutnya yaitu penyimpanan injeksi natrium kromat. Natrium kromat harus disimpan di ruang yang khusus dirancang untuk menyimpan bahan radioaktif dengan akses terbatas hanya untuk personel yang berwenang. Wadah atau kandang pelindung yang sesuai seperti terbuat dari timbal digunakan untuk mengurangi paparan radiasi. Penyimpanan harus dilakukan pada suhu yang stabil. Selain itu, natrium kromat harus disimpan jauh dari sumber radiasi lain untuk menghindari kontaminasi silang. Semua wadah yang berisi natrium kromat harus dilabeli dengan jelas, mencantumkan informasi tentang isi, tanggal penyimpanan, dan peringatan tentang sifat radioaktifnya, serta label peringatan yang sesuai untuk mengingatkan personal tentang risiko radiasi dan prosedur keselamatan yang harus diikuti. Jika natrium kromat tidak lagi digunakan atau telah kadaluarsa, prosedur pembuangan limbah radioaktif yang sesuai harus diikuti dengan mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku di wilayah setempat. Selanjutnya yaitu dosis dan bentuk sediaan injeksi natrium kromat yang beredar di pasaran. Informasi resep atau insert kemasan untuk injeksi natrium kromat menunjukkan bahwa diagnostik radiofarmaseutical ini digunakan untuk menentukan volume atau massa sel darah merah, studi waktu kelangsungan hidup sel darah merah, dan evaluasi kehilangan darah. Radiofarmaseutical ini tersedia dari dua produsen. Kromitom sodium tersedia dalam konsentrasi radioaktif 7,4 mbq per mililiter dan 74 mbq per mililiter. Radiofarmaseutical yang disetujui oleh Food and Drug Administration ini telah dihentikan dan tidak tersedia lagi. Injeksi natrium kromat mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah 51Cr yang tertera pada label sebagai natrium kromat. Bentuk kimiawi lain dari 51Cr tidak boleh melebihi 10% dari total radioaktivitas. Aktivitas spesifik dari injeksi natrium kromat 51Cr adalah tidak kurang dari 370 mbq per miligram pada akhir masa kadaluarsa. Chromium-51 is a radioisotope. In the periodic table, chromium Cr is a metal with an atom number of 24 and mass 52.0. Cr51 is a radioisotope because its nucleus has the same number of protons but different amount of neutrons. In other words, it is an unstable combination. Chromium-51 has a physical half-life of 27.7 days. In other words, a half-life is radioactive decay. After 27.7 days, radioactive energy in the radioisotope will be lost and continue the process until most of the energy is gone. Note that the radioactive energy in any radioisotope cannot be zero. Cr51 emits gamma rays that travel at the speed of light with maximum energy of 0.320 million electron volts. Chromium-51 pierces red blood cells, then binds to hemoglobin. Ascorbic acid is used to reduce radioactive release, preventing further binding when it is injected into a patient. This process happens in either culture dishes or test tubes. If there is still Cr51 that's unbound, it can be abolished by washing the cells with isotonic saline. Once this process is done, the Cr51 categorized cells is injected into the patient. The Cr51 will slowly dissolve from the cells into the circulatory system with the rate of 1% a day. The tissues mainly in the spleen will eventually disintegrate. The process will continue until the labeled blood cells are sequestered by the spleen and Cr51 is released into the plasma. After the procedure is complete, a blood test is required, counting the red blood cell survival and its volume. The external method to count blood cells is to use a scintillation probe, finalizing hepatic and splenic secretion. Finally, gastrointestinal bleeding is measured how much radioactivity is produced in the collection of blood cells. Benefits of using Cr51 is that it can identify an illness and provide treatment, and it also prevents the patient from serious infection and acts as a sterilizing agent.
Disadvantages using this radioisotopes is that it involves nuclear reactors to begin production, harm to healthy tissues, cancer if it is not used properly, and to conclude, radioactive waste needs to be disposed. Overall, the radioisotope chromium-51 is helpful to diagnose people with polycythemia, leukemia, hemolytic anemia, and secondary lymphoma, gastrointestinal bleeding, and thrombocytopenia. It is vital that patients are tested so they can start treatment earlier before severe complications occur. We must credit Louis Nicolas Vauquelin for discovering chromium in 1797. With his discovery, many people's lives are saved. Kesimpulan yang dapat diambil dari video presentasi kali ini yaitu penggunaan natrium kromat Cr51 merupakan inovasi penting dalam diagnosis penyakit hematologi dan nefrologi. Dalam hematologi, isotop ini membantu mendiagnosis berbagai kondisi seperti anemia aplastik, polycythemia vera, dan anemia hemolitik dengan melabeli eritrosit untuk menilai umur, distribusi, dan massa sel darah merah secara akurat. Teknik ini juga memungkinkan deteksi perdarahan tersembunyi dan disfungsi eritrosit di bidang nefrologi. 51CR-ETA digunakan untuk mengukur laju filtrasi glomerulus GFR yang berperan penting dalam memantau fungsi ginjal dan mendukung pengelolaan pasien dengan penyakit ginjal kronis atau sebelum transplantasi ginjal. Prosedur ini menawarkan keunggulan dalam hal sensitivitas dan akurasi dibandingkan metode non-radioaktif. Meskipun efektif, penerapan teknik ini membutuhkan fasilitas kedokteran nuklir, tenaga terlatih, dan pengawasan ketat untuk menghindari resiko paparan radiasi. Dengan waktu paruh 27,7 hari, 51CR tetap menjadi alat diagnostik yang andal dalam evaluasi hematologi dan nefrologi.